Pak Iman. Halo Pak Iman. Kita cuma berdua nih. Plus Agnes nih. Bukannya Ya. di dalam itu yang tadi Bandung Utara, Man. Iya, Man. Sama kayaknya ya. Karena beda itu, satu passwordnya Bandung Utara, satu lagi Utara. Iya. Ya nggak tahu. Pokoknya sih saya klik itu aja yang minggu kemarin. Oh. Iya benar. Dari tadi saya nungguin sendiri gitu yang tadi Bandung Utara tuh. Berarti kita Gitu pakai ya. ini terus ya, tiap minggu ya, Pakai tiap Rabu. aja ya, berarti ya. Oke. Harusnya sih. Nanti mungkin tanya sama Devi kali ya. Iya. Tapi belum ada juga Pak Devi di sini. Loh kok Iman bisa masuk ini? Hostnya ya, apa sih yang bisa? Hostnya. Hostnya nggak ada host-hostan sih di sini. Nggak ada host di sini. Hostnya tuh Yesus hostnya di sini mah. Febri juga belum muncul. Dia kan yang bawain pujian penyembahan. Nah, kalau nggak muncul ya kita ngobrol aja lah Pak Denny. Iya. Kita minggu ini terakhir karena kita mau libur ya. Hidup tuh dibikin mudah aja lah, jangan pusing. Iya Pak Iman, dibuat mudah Pak Iman. Iya, gimana Ci kabarnya Ci? Baik. Gimana kabarnya Jos sama Emily? Baik, di Jakarta mereka udah Den. Udah ya? Udah di Jakarta ya. Feb, gambarnya miring Feb. Nah, musik kita nih, gitaris kita. Itu kenapa namanya Febri Simple ya? Memang namanya Simple tak Feb? Enggak sih. Cuman mau lebih simpel aja. Oh, memang hidup jangan dibuat rumit lah, Feb. Iya, betul. Udah rumit dibuat simple, Feb. Gimana sama Frankie Kuncoro, Feb? Ya, ini. Kita kan nunggu ininya dia, apa namanya? Proposal dari dia kan nanti dia. Kita udah kirim link YouTube, kita udah kirim semua keanggotaan apa berapa kayak gitu. Nanti tinggal ini dari dia gimana gitu ya. Iya. Feb, sekarang pernah ada yang main keyboard di pujian penyembahan kita hari Minggu? Harusnya sih Pierre, cuman tahu Pierre nih tiap hari Sabtu jadi kayak nggak bisa gitu. Jadi saya lagi mau coba si siapa namanya, si Joy sama si ini juga lagi nggak bisa, si siapa namanya. Hey Ibu Denis dan Pak Wade, apa kabar? Baik-baik saja, apa kabar semuanya? Baik juga. Baik, oke. Saya dengar Pak Wade setiap weekend ke Kawah Putih ya? Ya, mungkin hampir setiap. Setiap weekend ya? Ranca Upas juga, Ya. Melihat bird ya, burung ya? Ya, burung. Banyak di sana? Ya, banyak. Ya. Halo Pak Devi. Hai Dev. Halo semua. Selamat malam. Bagaimana dengan tugas dari profesor itu Pak Dev? Ya kita harus terus jalan terus. Minggu harus bicara supaya meeting.
Oke. Oke. Kita mau mulai, Pak Feb, Bang Feb. Ayo, Udah ada teks lagunya belum? lagunya Ku Bersyukur Padamu Tuhan. Syukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Aku cari teksnya masukin ke ini ya. Ku bersyukur kali ya. Ku bersyukur ya. Aku cari ya. Bersyukur padamu Tuhan. Ya, Fer. Itu lagu 30 tahun yang lalu kayaknya itu. Kalau saya nyanyi lagu yang kekinian diprotes. Kalau saya nyanyi lagu yang 30 tahunan diprotes. Saya mau nyanyi lagu yang mana nih? Enggak protes, saya cuma kasih tahu itu 30 tahun yang lalu itu lagunya itu. Itu lagu klasik. Iya, betul, Denis. 40 tahun yang lalu. 40 years betul. ago. Ya, harus lagu klasik kalau itu. Aduh. Enak lagunya, enak. Iya. Terlalu kekinian kadang-kadang kita bingung lagunya. Seharusnya. Teksnya. Yo, Bang Feb, kita mulai. Kita mulai ya. Semoga Ibu Denis dan Bapak Web menyukainya, menikmati lagu tahun 30-an. Kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur padamu, Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Kita bermazmur bagi Tuhan sedang. Karena pada malam hari ini, tolongan Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah hilang dari padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermazmur nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, betapa mulianya Tuhanku, ku rindunya kadang. Yang kita katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu
Dirimu mengatasi langit, kebesaranmu
Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Besar-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, bersyukur padamu Yesus, akan baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini atas kebaikan Engkau. Berkati malam hari ini Tuhan, berkati Komsel malam hari ini. Biarlah Kau yang menuntun ya Tuhan ibadah Komsel kami pada malam hari ini. Di firman Kau berkata 2-3 orang berkumpul, Kau hadir ya Tuhan. Kami lebih daripada itu ya Tuhan. Percaya pada malam hari ini ada sukacita, ada kesaksian, ada mujizat terjadi ya Tuhan. Ada pemulihan ya, ada berkat-berkat Engkau tercurah ya. Terima kasih ya Tuhan. Segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Bang Febri yang sudah bawain pujian penyembahan. Lagu tahun 30 ya kata Pak Iman tadi ya. Lagu lama ya. Malam hari ini saya mau coba share soal iman ya, bukan iman purnama tapi soal iman ya. Di firman Tuhan disebutkan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan ya. Jadi diulang sampai 2 kali kata yang sama, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Biasa kalau di dalam firman Tuhan, yang diulang ini sesuatu yang penting. Makanya 2 kali di dalam 1 ayat itu diulang, pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, yang menarik, bahasa Indonesianya pendengaran, tapi di dalam bahasa Inggrisnya ditulis faith
by hearing ya. Hearing ini seperti present continuous tense ya, mungkin Ibu Denis ya. Sesuatu yang sedang dilakukan. Seperti I am walking. Saya sedang berjalan. I am talking. Saya sedang berbicara. I am eating. Saya sedang makan. Artinya, kalau di dalam bahasa Inggris, hearing itu sesuatu yang sedang dilakukan. Jadi, iman itu proses ya katanya ya, kata Pak Wet ya. Jadi, bukan hanya pendengaran, tapi sesuatu yang aktif ya. Jadi sedang mendengarkan apa hari-hari ini dalam hidup kita. Itu hari ini jadi sangat penting ya. Hari-hari ini sedang mendengarkan apa yang banyak kita dengarkan. Apakah kita sedang banyak mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita sedang banyak mendengarkan COVID-19 yang sedang terjadi di India? Meskipun itu tidak salah. Apakah kita sedang melihat atau mendengarkan WIB waktu Indonesia belanja di Tokopedia, atau flash sale di marketplace, atau berita-berita lain. Jadi apa yang hari ini sedang kita dengarkan, itu menentukan iman kita sedang menuju kemana. Ya, sederhana sebetulnya, apa yang sedang kita dengarkan hari-hari ini dalam hidup kita. Itu menentukan iman kita ada di mana. Ya. Jadi saya cuman terpikir dari mulai kata bahasa Inggris tadi, hearing. Sedang mendengarkan apa hari ini kita. Ya. Kemudian saya refleksi lihat ke Ibrani 11 ya. Di situ judulnya saksi-saksi iman ya. Semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan, mereka semua ini dicatat di dalam Ibrani 11 ya. Di situ menariknya adalah mulai dari ayat ke-3, ayat kedua, semua dimulai sebab oleh iman. Ya, ayat ketiga karena oleh iman. Ayat keempat karena oleh iman Habel bla bla bla. Ayat kelima karena oleh iman Henoh bla bla bla. Dan seterusnya sampai pahlawan-pahlawan iman itu sampai ayat 30, karena oleh iman maka runtuhlah tembok Yerusalem. Sampai ayat ke 31, karena oleh iman Rahab, dan seterusnya. Jadi iman ini banyak sekali dibuktikan di dalam Ibrani 11. Ya, Henoh bisa terangkat ke surga, tembok Yeriko bisa runtuh, Rahab diselamatkan. Jadi karena oleh iman. Jadi iman itu penting sekali di masa-masa hari ini. Tinggal hari ini kita sedang mendengarkan cukupkah firman Tuhan? Ataukah kita terlalu banyak mendengarkan atau sedang mendengarkan hal-hal lain juga yang akhirnya menekan atau ya bisa dikatakan menekan sampai firman Tuhan itu tidak ada tempat yang cukup untuk bertumbuh dalam hati kita atau dalam hidup kita. Itu yang saya mau coba bagikan ya. Jadi kita sedang mendengarkan apa hari ini. Itu yang saya mau sampaikan. Silakan kalau ada lagi yang mau share atau bersaksi, silakan. Kayaknya Ibu Denis dan Pak Wet dulu nih yang sudah lama sekali kami tidak mendengar suaranya. Silakan.
Oke, mungkin harus mendengar dulu dan mungkin share nanti. Oke, Pak Wid. Yang lain ada yang mau sharing? Ci Agnes, Pak Devi, Pak Iman, silakan. Atau ada kesaksian? Pak Iman ketawa-ketawa kenapa? Belum makan? Enggak, kalau suruh bagian Pak diam-diam gitu pagi ini apa tenang dulu gitu. Baru mikir mau apa yang mau dibagikan gitu. Jadi maunya diem senyap. Ini Komsel dari zaman 30 tahun yang lalu begini tenang gitu, nggak tahu sedang merenung atau sedang mau membagikan atau nggak tahu juga apa yang mau dibagikan. Jadi Pak Iman mau bagikan atau mau komentar ini? Ya, sekedar mengisi ruang kosong aja daripada diem aja nanti cepat bubar. Enggak aman kalau kita sedikit begini semua pasti dapat giliran. Iya. Jadi Menunggu giliran itu biasanya Pak terakhir biasanya. tinggal tunggu siapa duluan aja. Gitu ya. Kita Iya. tuh orang Indonesia tuh orangnya rendah hati, jadi biasanya kita baginya yang terakhir gitu. Ya duluan kita yang terakhir. Nanti begitu terakhir waktunya udah habis nggak bagiin juga gitu. Itu bukan rendah hati, Mas. Itu kan menunggu supaya nggak membagikan sesuatu itu. Ya, saya dulu lah ngebagiin. Ya, Ci. Silakan, Ci. Ya, saya mau bagiin tentang tadi kan mendengar firman Tuhan. Ya, kesaksian aja. Salah satunya sudah sejak November lah saya tuh memuridkan lagi. Dan yang di dalam jemaat ya. Terus saya melihat bahwa emang Tuhan tuh luar biasa sekali. Firman Tuhan kalau kita mendengar terus iman bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pada awalnya apa ya? Maksudnya saya juga udah lama nggak memuridkan karena sekarang udah lebih banyak waktu di jemaat dan diminta memuridkan. Jadi saya muridkan. Ada satu orang yang dari rumah Ruth tadinya. Ya saya sebut aja namanya karena di dalam jemaat ya. Jadi seperti keluarga sendiri. Nah, saya muridkan Gita. Ya mungkin teman-teman juga tahu. Nah, sebelum memuridkan memang saya bilang, apakah Gita ingin dimuridkan? Terus kalau dia mau, pasti saya juga mau, saya bilang. Terus ya itu berjalan dari bulan November sampai dengan saat ini. Yang ajaib tuh memang Tuhan tuh memakai wadah pemuritan ini untuk kalau yang benar-benar ingin apa ya, diubahkan hidupnya, ingin mengenal Tuhan lebih jauh lagi, Tuhan pasti mau mengubahnya. Nah, dalam selang waktu kurang lebih hampir 5-6 bulan ini, jadi saya melihat kehebatan firman Tuhan yang didengar oleh seorang murid. Ya, Gita ini setiap minggu walaupun kita nggak ketemu fisik, saya ketemu beberapa kali secara fisik. Tapi dengan wadah apapun, mau kita telepon, mau kita ketemu, tapi pada saat kita mendengarkan
firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, firman itu sungguh bekerja dalam hidup manusia gitu, hidup kita masing-masing. Nah, tadi siang saya juga pemuritan lagi karena setiap hari Rabu. Dan semakin pemuritan kayaknya waktunya semakin kurang, biasa 45 menit. Tambah lama, dia tambah senang sekali dengan firman Tuhan, banyak kesaksian. Dan hari ini sampai 1,5 jam. Kita bicarakan firman, kita bicarakan kesaksian. Dan saya melihat bahwa memang pada saat firman itu masuk ke dalam diri orang dan orang itu benar-benar menjadi seperti ingin menjadi tanah yang subur buat firman Tuhan, itu ada perubahan. Sedikit demi sedikit ada perubahan. Saya catat itu setiap minggu. Saya bilang luar biasa ya. Bulan November masih seperti ini. Walaupun saya bagikan tujuan pemuritan kita adalah seperti ini. Saya ingin sekali bahwa dia mempunyai satu fondasi pengenalan akan Tuhan yang teguh, yang kuat dalam hidup dia. Ya, tanpa memandang kondisi dia saat itu apapun, Tuhan sanggup untuk mengubah dia. Dan memang hari ini juga ada satu kesaksian yang bagus banget. Saya cuplik aja sedikit apa yang dia katakan. Dia bilang dulu kalau saya dengar ada orang yang menjelek-jelekan saya di media sosial, saya akan tanda kutip samperin orangnya lah, ngomong gitu, marah. Tapi dia bilang saat ini saya tahu itu nggak ada gunanya buat saya untuk marah. Pembalasan tuh bukan haknya saya. Dia bilang, saya tuh benar belajar bagaimana Tuhan membuat saya sabar dan merendahkan diri saya. Ya, itu luar biasanya firman Tuhan yang kalau dia dengar, dan dia dengar tuh, dia setia, dia dengar setiap minggu. Belakangan ini malah dia yang bilang, Ci, pemuritan ya Ci, nanti siang. Saya bilang, iya. Dia bilang. Dan juga setiap hari saya kasih firman-firman Tuhan yang saya dapat gitu. Dapat lagi di grup, Tante Ling suka kasih firman di grup, saya forward lagi, seperti itu. Ya, jadi saya mau aminkan apa yang tadi Denny katakan, bagikan. Iman itu satu proses yang kita timbul dari pendengaran kita. Dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi saya bersuka cita sekali Tuhan tuh membawa saya juga lebih senang lagi bisa memuridkan, dan orang itu juga saya melihat ada sedikit tapi tiap minggu saya lihat ada hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Ya, semua ini masih proses. Saya tahu dia juga masih banyak harus dibentuk, sama juga dengan saya. Tapi ya itu saya aminkan. Kalau hari-hari ini kita banyak mendengar firman Tuhan, maka saya percaya rencana Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, amin. Thank you, Ci, untuk sharingnya. Ya, saya mulai membiasakan juga tadi yang mendengarkan ini seperti apa ya. Langkah praktis yang saya sering lakukan adalah kalau saya mau pergi ke satu tempat yang cukup jauh, biasa saya udah pasang earphone ya, saya cari YouTube ya, khotbah ya, karena saya pikir ini ada 40 menit atau 35 menit di perjalanan. Saya udah memilih hari ini tidak banyak mendengarkan lagu, tapi saya lebih banyak mendengarkan firman. Karena yang tadi Ci Agnes bilang, untuk seorang Gita aja, Tuhan bekerja mengubahkan ya. Saya juga merasakan hari-hari ini, setiap firman yang saya dengar,
itu tidak pernah kembali dengan sia-sia tuh betul. Karena apa? Sejak itu banyak pola pikir, banyak keputusan, banyak tindakan yang akhirnya saya melakukannya berdasarkan apa yang saya sering dengar tuh di jalan, di perjalanan, di mobil gitu ya. Dibandingkan dulu saya dengarkan radio, tapi saya pikir kayaknya jangan cuma radio ya. Nah, sederhananya saya mulai dengarkanlah khotbah-khotbah ya, yang pendek-pendek aja sebetulnya, tapi itu mengisi sesuatu yang menolong saya waktu saya ketemu orang bernegosiasi, waktu saya mengambil keputusan-keputusan penting. Itu menjadi sesuatu yang bagian yang saya rasa dampaknya saya juga terima. Ya, itu sih yang praktis sekali yang saya hari-hari ini hampir setiap hari saya lakukan. Ya, yang lain silakan. Ibu Deni sudah buka banyak catatan, mungkin sudah mau bicara kelihatannya. Saya translate untuk Pak Wade. Oke. Karena dia tidak boleh ikut dan saya mendengar dan coba translate. So mungkin saya coba menjelaskan waktu bahwa saya dapat. So Ibu Agnes berkata setiap hari kita hanya mendengar firman, tapi harus masuk firman di hati, di hidup untuk kerja, ya, untuk berubah kami untuk lebih dekat Yesus, ya. Betul? Iya, iya. Is that what you said? Iya. Yeah. I was just summarizing what Yeah, Agnes said in Indonesian. So every day we don't just hear the word of God, we put it into our lives so that He can slowly change us to make us more like Christ. So yeah, mungkin like Coba. No, saya tidak bisa. Coba aja. So untuk saya ingat Hebrews. What is Hebrews? Mhm. Hebrews. Ibrani. Oh yeah, Ibrani. How do you say chapter? Ibrani 4. 4. 4. Oke. 12. Oke. 4:12. So surat. For the word of God is active and alive. Alive and active. The word of God is alive, right? Yeah. And it's sharper than any double-edged sword, and it penetrates even to dividing soul and spirit, joint and marrow. It convicts us and is alive inside of us, and it's so important for us to allow it to enter into us and do its work in us, right? Betul? Betul. Okay. Ya. Saya terjemahkan kata Pak Wade. Jadi firman Tuhan ini sangat penting sekali ya. Karena tadi Pak Wade mengambil ayat dari Ibrani 4 ayat 12, saya bacakan bahasa Indonesianya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Jadi kita sangat perlu firman Tuhan. Itu yang Pak Wade tadi sampaikan. Ya, dan kalau saya membaca ayat Romans seperti tadi Pak Dani berkata, dan saya berpikir, benar atau tidak benar itu hearing seperti proses seperti itu. Saya berpikir, ya pasti prinsip itu benar, tetapi untuk saya waktu saya membaca Romans Romans 10 ayat 11 saya pikir.
Ayat Karena 17. yeah, it was Romans 10:11. Wasn't that what he was referencing, where faith comes by hearing? Yeah. 17. I think 17. 17, mungkin 17. Ya. 17, 17. Ya, maaf. 17. Ya, betul. So, yeah. I think that the context, itu konteks seperti response apa? Responsibility apa? Nah, bagaimana berkata? Tanggung jawab, responsibility, tanggung jawab. Tanggung jawab kita untuk ucapkan cerita dan apa? Witness. Bersaksi. Yeah, so it's our responsibility to share and to speak the gospel. Ya, Injil. Ya, tanggung jawab kita untuk menyampaikan dan memberitakan gospel. Ya, ke orang yang lain, karena kalau mereka tidak tahu tentang Yesus, mereka tidak boleh menjadi iman di dalam nama Yesus. Jadi kami harus ucapkan message itu ke orang di mana-mana, ya, dan dekat kami. So I was thinking about our responsibility to share the gospel so that they hear the word of God, because they can't have faith unless they hear God's word, right? And so anyway, that's just the passage in Romans that you were mentioning about faith comes by hearing, and hearing through the word of God and the preaching that's gone out. And then I thought of Colossians 3 about set your mind on things above. That was what made me think of your message of God's word needing to be focused in our hearts, that if we focus on God's thoughts and God's words, that he does transform our hearts and our lives, and he causes us to think about things outside of ourselves. Ya, sorry, maaf, tidak boleh berpikir lagi bagaimana berbicara. Saya boleh mendengar dan mengerti, tapi tidak bisa menjelaskan. Sulit sekali ya, sulit sekali. No, tidak sulit. Sama seperti hunting, mencari burung, tidak sulit. Ya, fokus kepada firman Tuhan. Itu tadi Bu Denis bilang transform, ya, mengubahkan hidup kita, ya. Ya, diperbaharui pemikiran kita dalam pembaharuan dalam firman, ya. Itu penting sekali, ya. Kalau tadi Ibu Agnes bilang seorang Gita biasanya marah kepada orang yang suka mencemooh dia, sekarang sudah ditransform pikirannya oleh firman Tuhan sehingga dia tidak marah. Ya, itu firman Tuhan, ya. Bahkan Ibu Denis bilang tadi mengucapkannya, kan, bahkan supaya orang mendengarnya. Sehingga orang punya iman kepada gospel, ya, kepada firman Tuhan, ya. Oke, tidak sulit itu, Pak W. Ya, Ibu Denis tidak sulit karena Ibu Denis sekarang banyak bicara Inggris jadi lupa bahasa Indonesia. Betul, saya lebih baik kalau mendengar bahasa Indonesia, dan akhir saya aduh, tidak boleh ucapkan lagi karena just Yang lancar bahasa Inggris sekarang Iman sebetulnya, Pak Wed dan Ibu Denis. Cuma dia rendah hati karena dia tadi bilang rendah hati. Inggrisnya dia lancar sekarang, Bu Denis. Yang lain silahkan mau sharing, Pak Devi nih yang sangat serius, Pak Devi. Silahkan Pak Devi. Oke. Seperti biasa saya suka langsung membahas apa yang dibahas oleh Denny, ya. Firman Tuhannya, kita sambung saja. Jadi kalau kita lihat di
Roma 10 ayat 17 tadi, itu kan kalau saya lihat di Alkitab ya, di sini dikatakan dalam bahasa Indonesia, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Menarik kalau Indonesia pakai firman Kristus, tapi dalam bahasa aslinya bukan Kristus, tapi firman Allah. Ya, firman Allah. Jadi mungkin kalau Dennis biasa pakai firman the word of God, ya kan? Dalam bahasa aslinya dia pakai theos. Jadi mungkin membenarkan juga bahwa orang Indonesia selalu berpikir itu firman Tuhan saja, firman Kristus saja, cuma di perjanjian baru. Ya, firman Allah kan yang tertulis di Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, jadi yang orang sering bilang rema, tapi bukan cuma rema, logos juga. Apa yang tertulis itu penting. Jadi firman Tuhan itu di Yohanes 1 dibilang pada mulanya adalah firman. Buat firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Firman yang dipakai itu logos. Logos ada sesuatu yang tertulis. Jadi kita jangan pandang enteng sesuatu yang tertulis yang kita baca tiap hari. Itu bisa membangkitkan iman kalau kita baca. Nah, yang saya mau share di sini adalah apa yang kalau dikatakan firman Tuhan itu dengar membangkitkan iman, berarti kalau kita kurang baca firman, kita kurang dapat kekuatan iman. Kalau kita membaca firman, kita kan akan semakin kuat imannya. Kalau kita rutin melakukan membaca firman, kita juga akan tiap hari. Kalau kita cuma sebulan baca firman, walaupun banyak, tidak lebih baik daripada yang sedikit-sedikit tapi tiap-tiap hari. Itu akan lebih kuat. Nah, berkaitan dengan itu, saya pernah kan share dulu, mulai awal tahun, saya selalu membagikan firman dengan orang tua saya di Manado, ya kan? Setiap hari. Dan itu dari bulan Januari, tanggal 1, sampai hari ini, sudah 4 bulan lebih, tidak pernah satu hari pun absen. Ya. Jadi, tiap hari non-stop. Bayangkan itu, kita mau mendisiplinkan diri untuk tidak pernah absen dalam 4 bulan, itu tidak gampang. Apalagi berkomitmen dengan orang yang 84 dan 87 tahun. Ya, jadi itu tidak gampang. Awal-awalnya sangat susah. Untuk bulan pertama saya bilang, kita berkomitmen ya, supaya tiap hari, apapun yang terjadi, mau dia pagi, sore, atau malam, kita akan ambil waktu. Jadi kita akan Zoom, kita rekam. Jadi sampai sekarang rekaman juga itu ada. Nah, pertamanya susah, dalam arti mendisiplin, lama-lama jadi habit, jadi kesukaan, jadi kebiasaan, dan mereka yang menunggu-nunggu. Saya selalu ditanya, kapan mulai? Kapan mulai? Jadi sekarang tidak bukan jadi beban lagi, tapi jadi satu-satu, memang seperti makanan, yang dimana kita harus makan, itu juga yang kita harus lakukan. Dan akibatnya apa? Efek yang seperti iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, itu menambah kekuatan iman bagi kami semua, saya dan juga mereka. Karena kalau saya harus mempersiapkan dulu minimal setengah jam atau 1 jam sebelumnya supaya saya bisa menggalinya dan membagikannya. Dan bagi mereka, pertama orang tua saya, tapi di rumah itu rumah besar. Jadi di situ ada kakak saya dan keluarganya, ada adik saya dan keluarganya, dan ada kadang-kadang datang anak dan cucunya. Jadi setiap hari itu seperti dibuka, dipakai speaker out, dan semua satu rumah dengar gitu. Jadi seperti radio. Jadi radio tiap pagi kita share ini. Dan itu yang kita lakukan sampai hari ini. Dan dampak yang terutama adalah kepada orang tua saya itu. Dulunya mereka sering lemah, sakit-sakitan. Sekarang nggak pernah sakit dari 1 Januari sampai saat hari itu, sampai hari ini.
Karena pertama, mereka bertemu dengan kami yang dulunya jauh kan, ketemu dengan anak, orang tua tuh pasti senang. Jadi secara mental dia suka gitu. Tapi secara spiritual mereka juga tambah kuat. Bayangkan kita baca firman Tuhan itu bukan hal-hal yang gampang dalam perjanjian baru, tapi di perjanjian lama. Yang kita lewati adalah 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, Yeremia, Yoel, dan sekarang Yeskiel. Bukan yang gampang, itu yang susah sekali, yang nabi-nabi. Tapi kita bisa dapat banyak sekali kekuatan dengan melihat kehidupan raja-raja, bagaimana mereka taat, tidak taat, bagaimana Tuhan memperhatikan umatnya, bagaimana Tuhan mengasihi umatnya, dan bagaimana iman jadi kuat. Dan itu membuat semangat tinggi bagi mereka. Ya, sampai kita juga setiap akhir bulan kita selalu berdoa dengan apa yang kita belajar situ, kita berdoa dan begitu semangat mereka karena mereka secara fisik juga sudah tambah sehat. Wah, kami mau jalan-jalan ya, kapan kami doakanlah ya supaya kami bisa datang ke Bandung lagi. Terus kemudian papa saya bilang, saya juga mau ke Amerika gitu, mau lihat anak saya di Amerika. Bayangin, pikir aja ini mau pikiran ke Amerika lagi gitu. Tapi imannya bertambah bahwa dalam masa tua pun dia masih bisa jalan-jalan lah, itu istilahnya. Oke, saya rasa itu saja. Jadi sekali lagi saya bilang, kalau iman timbul dari pendengaran, tapi kalau kurang iman. Kalau banyak iman. Kalau rutin, dapat kekuatan setiap hari. Nah, itu sajalah. Pak Devi, saya ada pertanyaan. Berapa lama setiap hari kamu belajar Alkitab bersama-sama dengan Bapak kamu? Di antara 25 sampai 30 menit. Tidak banyak. Ya. Cukup. Ya, itu wow, just like really encouraging and inspiring. Hebat sekali. Ya. Karena konsisten ya, Pak Devi melakukan itu konsisten setiap hari selama sudah 4 bulan ya. Luar biasa ya. Yang menarik ada kata kunci yang tadi saya tangkap dari Pak Devi. Makin sering kita mendengar, artinya makin kuat iman kita. Tapi kalau 1 bulan sekali kita mendengar atau membaca firman, otomatis makin lemah iman kita. Jadi memang mendengarkan firman itu punya hubungan langsung dengan makin kuat iman kita ya Pak Devi. Itu sangat menarik. Makanya mendengarkan firman Tuhan setiap hari itu memang menguatkan roh kita ya, menguatkan iman kita. Itu penting. Ya. Thank you Pak Devi. Ya, kita mungkin 20 kadang-kadang sampai 30-35 menit, tapi itu kebanyakan udah ngobrol-ngobrol. Ya. Seperti itulah. Ya. Ya. Okay. Ya, itu cerita bagus untuk saya karena ibu saya sendiri dan di Amerika dan dia seperti isolated dan ada depresi besar sekali. Dan waktu saya menelpon dia selalu tidak mau menjawab dan waktu saya akhir berbicara dengan dia seperti menangis dan saya pikir apa melakukan saya apakah saya melakukan what can I do? Is that how you say it? Melupakan, forget. Apa yang saya harus lakukan? No. How do I say what can I do? Oh, apa yang harus saya lakukan ya? Sekali lagi? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Oke. Apa yang harus saya lakukan? So saya selalu berpikir itu dan sekarang saya pikir pasti saya harus mungkin hanya membaca Alkitab dengan ibu saya mungkin setiap hari karena bagus untuk saya dan bagus untuk dia. Ya, coba saja bagus. Baca firman dan berdoa sesudah itu. Nah, itu sangat luar biasa. Ya. Ya.
Bagus Bu Denis, bisa dilakukan dengan ibunya Ibu Denis ya. Yes. Do it. Ya. Mau nambahkan dikit, itu persis dengan apa yang tadi siang saya bagikan juga dengan kita tentang berkumpul. Nah, saya bagikan tentang di Kisah Rasul pada saat jemaat awal, mula-mula, mereka tuh berkumpul, bersekutu setiap hari. Mereka membagikan firman setiap hari. Itu yang menjadikan Petrus itu berani, dan para rasul itu berani untuk waktu mereka ditangkap, ditanyai oleh mahkamah agama, mereka berani. Bahkan banyak sekali mujizat yang terjadi pada saat mereka berkumpul, bersekutu dan belajar firman Tuhan. Ya betul Ci Agnes. Pak Iman ini udah mau bagikan, silakan Pak Iman. Baik, terima kasih untuk waktunya. Apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin? Oh, Arabik aja, Arabik. Kamu harus coba pakai bahasa Inggris karena mereka udah pakai bahasa Indonesia dengan susah. Kamu harus juga coba dong. Oke. Bahasa Indonesia aja lah. Nanti bahasa Inggris banyak yang nggak ngerti nanti. Sebenarnya saya apa ya, terinspirasi juga dengan apa yang Devi bagikan ya, dengan share dengan orang tuanya. Jadi saya nggak tahu apakah ini inisiatifnya Devi atau dari orang tuanya, tapi ini yang terjadi di antara saya dengan anak saya Michael. Jadi kira-kira 2 bulanan yang lalu lah, saya hitung mulai. Jadi Michael tuh mengatakan kepada saya, bilang, Pak, yuk kita baca Alkitab bergiliran, 1 ayat. Jadi saya mulai di 1 Samuel. Tadi saya keluar sebentar, bukan keluar ya, saya cek. Ternyata 1 Samuel itu 31 ayat, 2 Samuel itu 24 ayat, dan sekarang kemarin tuh 1 Raja-Raja 9, jadi kurang lebih 64 ayat, berarti 64 hari giliran, berarti kira-kira 32 masing-masing baca, 32 hari. Pernah bolong, nggak seperti pernah bolong waktu kita pergi Pangandaran itu 2 hari kita nggak baca, tiap hari kita baca. Dan biasanya cukup terjadi ledek-ledekan ya kalau begitu dapat giliran ayatnya, misalnya banyak, misalnya kayak beberapa hari yang lalu saya dapat 66 ayat, 1 ayatnya panjang-panjang, jadi baca itu bisa hampir 25 menit itu. Ya saya menyadari bahwa Tuhan bisa bekerja melalui apapun juga, termasuk anak saya, dan saya terus terang cukup struggle juga dengan akademis anak saya ya. Ya cukup mengerikan lah ya. Kuarter pertama di kelas 5 dia merahnya ada 5 dari 10. Di kuarter 2 lebih mending. Di kuarter ketiga dia merahnya ada 3. Berarti kira-kira Januari Maret kemarin. Dan saya bersyukur melalui pembacaan firman Tuhan ini banyak hal-hal yang baik yang terjadi ya. Saya melihat bahwa Michael sekarang bisa lebih rajin belajar, dia lebih jujur untuk melakukan hal-hal yang baik dengan pelajarannya, dan saya juga melihat nilainya berubah banyak sekali yang bagus lah, improve lah, bukan bagus ya, jadi improve, nilai-nilai improve, dia bertanggung jawab, dan saya melihat bahwa ini adalah hal-hal yang baik yang terjadi, yang Tuhan kerjakan di masa-masa seperti ini, dan ini juga membangun hidup saya untuk mulai membuka Alkitab real ya, beberapa waktu yang lalu tuh, kira-kira beberapa minggu yang lalu, membuka Alkitab yang real, saya baca tiap hari, tiap pagi, dua pasal seperti itu, dan saya ingin membangun suatu habit yang baik ya dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Ya saya sering mendengar khotbah juga, sering berdoa juga, tapi saya merasa bahwa seperti apa yang Devi bagikan tadi ya, bahwa di dalam setiap firman Tuhan yang diperdengarkan tidak akan pernah kembali dan sia-sia,
ada banyak hal-hal yang baik yang terjadi. Saya bersyukur melihat ya hubungan saya dengan Michael juga bisa menjadi semakin lebih baik. Ya, dulu saya terlalu emosional, naik turun, sekarang sudah better, lebih mending seperti itu. Saya nggak tahu ya habit ini sampai berapa lama, tapi ya kadang harus saya katakan jujur, kadang males juga gitu harus baca, apalagi itu kan perjanjian lama ya. Tapi ini kan kisahnya itu kan menarik ya, dari Nabi Samuel, dari bagaimana Saul diangkat menjadi raja, cerita tentang Jonathan sama Daud. Daud akhirnya lari ke Absalom, Absalom lari ke Salomo, sekarang lagi pembangunan gitu. Jadi kisahnya itu berlanjut, jadi cukup menarik dan Michael juga suka. Nah, saya setiap pembacaan berakhir saya tanya apakah mengerti ceritanya, dia bilang mengerti, kalau tidak mengerti ya saya jelaskan. Nah, dari sini saya merasa bahwa apa yang tadi Denny bagikan, bagaimana iman timbul dari pendengaran, yang saya percaya bahwa setiap firman yang diperkatakan itu tidak akan kembali sia-sia, dia akan membentuk suatu keyakinan, bertumbuh ya, karena banyak sekali hal-hal yang menarik yang bagus sekali di cerita tentang Daud, tentang Saul, tentang Salomo. Nah itu bagaimana menginspirasi juga membangkitkan hidup kita. Itu ajalah yang ingin saya bagikan, bahwa ya selalu ada hal yang baik lah, selalu ada hal yang baik, bahwa ketika kita membangun hubungan ya dengan, apalagi dengan anak saya yang mengalami struggle, ya saya tahu anak saya agak boring lah, dua-duanya boring dengan masa semasa. Saya baru tadi sore terima telepon teman saya, anaknya stres, anaknya depresi sehingga tidak mau sekolah juga gitu. Anaknya kebetulan di Cahaya Bangsa juga, udah berapa minggu nggak mau sekolah karena ya mungkin bosan apa segala macam. Ya, saya bersyukur bahwa, bukan bersyukur bahwa anak itu depresi, tapi saya bisa menjelaskan kepada teman saya bahwa ini yang saya lakukan, membangun hubungan dengan anak kebetulan orang tuanya ini kan suka pergi, jadi saya bilang kita harus membangun hubungan, kita harus ya memberikan waktu bersama, apalagi ini tentang persekutuan dengan Tuhan, jadi itu bangun seperti itu. Jadi ya banyak hal yang baik lah yang akhirnya saya bisa ceritakan apa ya yang terjadi antara saya dengan anak saya Michael. Saya bisa ceritakan kepada orang-orang lain ya yang kebetulan mengalami masalah yang sama, tapi saya bisa menyaksikan bahwa bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Yaitu hal-hal yang baik lah, yang tadi Ci Agnes juga bicara tentang bagaimana Tuhan bisa bekerja dengan ajaib dalam setiap firman-Nya. Nah, saya juga merasakan wow lah, kita punya Tuhan yang ajaib. Sayang sekali kita waktu-waktu ini sebenarnya waktu kita banyak sekali gitu, yang kita pakai untuk hal-hal yang baik. Itu aja Pak Denny, terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Thank you Iman untuk share-nya, simple ya. Saya juga nanti mau coba ya sama Timi ya, melakukan itu juga setiap malam, ya bagus juga. Karena Timothy juga bahasa Indonesianya parah banget. Nanti dia suruh baca Alkitab bahasa Indonesia untuk dia mau belajar bahasa Indonesia. Ya, hal yang baik ya, pasti baik. Bang Feb, mau bagikan? Silakan Bang Feb. Ada mau bagikan Febri? Halo. Yes, silakan. Ya, silakan Feb. Jelas Feb. Ini dia yang bahasa Indonesianya kurang baik, perlu banyak belajar tuh Timi. Timi harus belajar bahasa Indonesia. Bahasa Manado. All I wish for outside of college. I wish it's not here, because if it's still bad, at least you could get to choose a college. Bahasa Indonesia. Tetapi Temi orang Indonesia. Temi, kalau saya orang Amerika, kalau saya orang Amerika dan tidak boleh berbicara dalam bahasa Inggris, aneh sekali ya. So, Temi orang Indonesia harus belajar bagaimana berbicara dan membaca dalam bahasa Indonesia ya.
Oke. Thank you, Dennis. Ya. Bang Feb, ada mau sampaikan sesuatu, silakan. Bang Feb, ada mau sampaikan? Halo. Yes, jelas, silakan. Silakan Bang Feb. Sore ini internet di rumah lagi ada gangguan. Oh, lagi nggak bagus ya. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, sharing yang cukup menarik malam hari ini. Silakan Bang Feb. Iya, saya juga belajar banyak ya. Maksudnya dalam kondisi-kondisi sekarang, tentang iman kayak gitu, apa yang dibagikan tadi Pak Devi juga luar biasa. Maksudnya belajar banyak hal kayak gitu. Pak Iman tadi juga bagian kayak gitu, yang Kodani, Ciagnes, dan Denis dan Web. Luar biasa, maksudnya dalam beberapa saat ini memang saya lagi diuji tentang ini ya, tentang kesabaran kayak gitu ya. Tentang kesabaran, karena ujian iman yang paling sulit adalah saat harus menunggu dengan sabar. Kadang memakai dengan pemikiran kita sendiri kayak gitu, dengan tindakan kita sendiri, tanpa harus menunggu waktunya Tuhan kayak gitu. Jadi kadang-kadang ingin menekan tombol sendiri, dan kadang-kadang itu kita lakukan kayak gitu. Makanya tadi seperti Pak Devi bilang tadi, itu luar biasa, maksudnya ya itu ya, kita baca firman kayak gitu ya, kita baca firman, kita setiap hari itu punya waktu terus sama Tuhan kayak gitu. Itu yang membuat kita lebih lagi ya, misalnya bisa mendengar suara Tuhan kayak gitu, dan punya kesabaran lebih kayak gitu, even dimanapun kita berada kayak gitu. Karena kesabaran itu bukanlah kemampuan untuk menunggu, melainkan kemampuan memiliki sikap yang baik saat menunggu kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak sabar kayak gitu ya, kita nggak sabar dengan apa yang terjadi kayak gitu. Saya suka sekali ada kutipan ini ya, luar biasa, maksudnya ini bahasa Sunda gitu. A man who is a master of patience is a master of everything else. Jadi pria yang ahli dalam kesabaran adalah tuan atas segala hal lainnya kayak gitu. Maksudnya kalau kita seperti Pak Devi bilang tadi, kita mendengar suara Tuhan ya, yaitu mendengar, baca firman kayak gitu. Nah, hari sekarang ini saya benar-benaran ini ya, lakukan hal itu untuk setiap hari. Kadang-kadang bangun kesiangan, saya tetap ingin bisa membaca firman Tuhan itu, walaupun saya lagi di kantor, saya udah datang duluan, saya bisa baca ambil waktu di meja untuk baca firman Tuhan, dan itu komitmen untuk dalam hidup saya. Maksudnya setiap hari saya kalau bisa dapatkan sesuatu kayak gitu. Even saya kadang-kadang ya agak telat kayak gitu, apalagi sekarang kan given masuk harus ujian kayak gitu, jadi pagi-pagi udah harus siap-siap, terus dia harus berangkat kayak gitu. Nah itu maksudnya saya komitmen dalam diri saya sendiri untuk saya bisa baca firman dimanapun kayak gitu, even lagi di kantor, di rumah lagi nggak sempat waktunya, ya udah saya baca firman di kantor. Jadi tiap hari saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, saya bisa dapat sesuatu setelah baca firman.
kayak gitu. Even saya nggak mau ada bolong-bolong ya kayak gitu, seperti ya dia apa namanya dia bagian tadi kayak gitu. Jadi luar biasa ya kesaksian tadi, ada apa namanya cerita Pak Devi tadi luar biasa kayak gitu. Cerita Joko Iman tadi itu luar biasa juga. Bagaimana saya juga sama Givan kayak gitu ya. Kadang-kadang benar-benar ya hilang kesabaran sih kadang-kadang. Jadi udah seperti orang yang apa ya, orang yang ya mau melakukan hal yang benar-benar pengkel mau diapa kayak gitu. Jadi nah itu kalau kita nggak baca firman, kalau kita nggak apa namanya sabar kayak gitu ya, itu kadang-kadang melakukan hal yang benar-benar udah kendali kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi penting banget ya, maksudnya baca firman, berdoa kayak gitu untuk kita bisa apa namanya dengar suara Tuhan, kita bisa sabar. Itu yang saya hadapin sekarang ya kayak gitu. Itu aja sih. Thank you Bang Feb. Ya betul, kita hari ini banyak belajar dari sharing ini bahwa memang banyak cara ya yang kreatif ya, sederhana, tapi bisa dilakukan dengan baik, dengan cara yang berbeda-beda. Bahkan Pak Devi sudah membuat itu jadi kebiasaan ya, setiap hari ya. Itu tantangan buat kita semua ya, untuk kita bisa menjalankannya ya. Itu yang saya rasa hal yang baik yang kita semua bisa dapat di malam hari ini. Semua udah kebagian, kita silakan Pak Devi. Mau kasih tahu begini, kalau saya bisa komitmen setiap hari, bagaimana dengan 1 minggu? Lebih mudah kan? Kalau cell group kita bisa komitmen seminggu, itu harusnya tidak masalah. Iya. Jadi ini jadi pedoman untuk kita juga di sel. Ya, kita bisa atur waktu setiap minggu kita bisa ada. Iya. Iya betul Pak Devi, setuju yang Pak Devi sampaikan betul. Ya Bu Denis. Tidak mendengar. Apa sekali lagi? Oh Pak Devi bisa ulang. Saya begini, saya menantang diri saya untuk dengan keluarga saya setiap hari. Itu susah. Tapi lebih gampang kalau tiap minggu. Saya menantang untuk cell group. Bisakah tiap minggu tidak absen? Dan saya juga sama, saya buktikan saya tiap minggu ada di cell group. Jadi karena lebih mudah seminggu daripada setiap hari. Ya. Bisa dipengerti Bu Denis? I think so. I think he's saying that he can do it every day, so it is easier to make every week in attending the cell group. I thought he was okay. I thought that's what he was saying, but I was like, is he saying if you don't read the Bible every day, then you won't be able to make cell group? But I see now. I get it. Yeah. It's easier to make a commitment once a week attending the cell group, ya. Right. Yes. Betul. Ya. Oke. Thank you Pak Devi. Ada beban doa yang kita mau doakan malam hari ini sebelum kita tutup cell group hari ini? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dalam doa ya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk sharing yang membangun Tuhan. Tuhan, mendengar firman-Mu itu kehidupan. Kehidupan buat kami, kekuatan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya itu secara rutin, secara konsisten Tuhan dalam hidup kami. Mendengar firman Tuhan, ada kekuatan batin yang perlu kami bangun. Kebiasaan yang perlu kami bangun. Tuhan beri kami kekuatan untuk kami bisa melakukannya. Biar kami juga dikenal manusia iman Tuhan. Seperti pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani 11 Tuhan. Biar dalam menghadapi masa-masa ini, kami juga keluar menjadi pahlawan-pahlawan iman di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami juga bisa memberitakan itu
kepada dunia, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sharing malam hari ini. Kami berdoa untuk teman saudara kami yang tidak hadir, biar Kau juga menjaga, memelihara mereka juga. Dalam nama Tuhan kami berdoa ucap syukur. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you. Thank you. Ya. Selamat malam. Bye. Thank you everyone. Bye, It was very guys. encouraging. Thank you, thank you. God bless. God bless. Ah.